Jambu Darsono ya. Tunasnya banyak ya. Lagi keluar tunas kemarin hujan 3 hari, hujan sepanjang malam itu, tapi hujannya enggak deras, enggak lebat, tapi hujannya renyah-renyah, tapi dari sore sampai pagi ya. Kalau hujan kayak gitu ya tanaman pasti tunasnya akan keluar banyak ya, kayak pohon jambu juga, tapi masih belum kelihatan. Ini pohon jambu ya. Nah itu tuh ada bakal tunas nih, banyak itu. Nah, semua karena hujan kemarin, jadi tunasnya pada nongol. Oke, lihat ini tunas semua tuh. Nanti habis tunas ini, tunasnya udah, daunnya udah warna hijau. Setelah itu akan muncul bakal bunga ya, bakal buah, akan bersemi dia. Kita tunggu yang daun ini, daun muda ini udah jadi hijau, tunasnya udah jadi hijau. Setelah itu akan muncul, akan semi dia ya. Kita lihat paling sebulan lagi lah kira-kira. Soalnya ini masih baru, ini masih ada tunasnya, masih baru, tapi udah kelihatan tunas airnya. Ini belum begitu kelihatan yang itu, yang samping itu ya, tunas airnya banyak. Kita tunggu tunas air, tapi kalau di batang-batang kayak gini ada tunas air nih, yang di sini, yang di sini itu nanti kita buang. Kalau yang di ujung-ujung itu biarin aja dari tunas, tapi daun yang tua kita buang lagi, kita potes lagi. Daun tua kayak gini ini kita potes nanti. Jadi biarin yang tunas air itu jadi maksudnya dia mengganti daun-daun yang tua itu. Tapi yang di ujung-ujung aja ya, bisa ini kayak gini, ini di ujung. Tapi kalau di sini, di ranting-ranting ini jangan dibiarin ada tunas air. Nanti kalau tumbuh tunas airnya udah sedikit besar, kita buang. Tapi kalau masih kecil jangan dibuang dulu lah, biar takutnya nanti dia merajuk. Kok masih baru menongol kok udah dihapus, nggak boleh. Nanti pohonnya merajuk. Kita tunggu tunasnya rada besar dikit, baru kita potesnya di ranting-ranting aja ya, nanti supaya nanti bisa tumbuh bakal buahnya di situ. Tapi kalau yang di ujung nih kita biarkan tunasnya membesar. Itu kan untuk biar proses fotosintesis, biar biasa cari makan dia itu. Ini kalau sekarang ini saya hanya rawat dulu, siramnya sehari 2 kali, medianya dicek. Kalau ada akar-akar serabut banyak banget, saya potong ujung-ujungnya, saya buang dikit gitu. Dan kan saya mau tambahin media sih ya, media kayak gitulah. Itu kayak pupuk juga itu. Setiap hari saya angkat satu ke atas. Satu polybag ini satu sak itulah saya masukin. Itu sudah penuh soalnya, itu karena itu masuk. Di atasnya saya taburin dengan sekam padi ya, biar media di dalamnya lembab, nggak langsung kering kalau kena matahari. Jadi sekam tepusinya sebagai pelindung medianya, jadi medianya itu nggak langsung kering di bawah. Dan kedua,
ya supaya medianya tuh nggak menjadi apa ya, ya gembur terus lah, maksudnya nggak keras jadinya, itu aja. Oke, bisa saya mau ini nih airnya penuh, airnya bergenang, tapi ini langsung poros dia, airnya langsung keluar. Nanti saya mau tambahin media baru di atasnya, nanti saya taruh sekam. Ya, ada semut itu, semut di batangnya ini, nanti saya semprot, ada racunnya. Ini lahannya saya bersihkan bisa ini. Kemarin banyak tanamannya. Itu di tengah tuh udah ya, ini tanah. Lahannya udah bersih. Tuh kemarin di tengah itu semuanya tanaman sayur-sayur, sawi, apalagi itu. Pokoknya banyak lah. Kemarin saya ada pasang bumbungnya, net juga. Tapi sekarang saya mau bersih. Itu yang sana gundukan itu nanti saya mau kumpulin. Saya di sini saya tarik semua ke sini, dijadi satu tempat. Itu nanti saya bisa tanam okra atau itu kangkung juga bisa biar dia tumbuh. Itu pokoknya dibikin gundukan kayak gini. Ini kemarin saya kumpulin ini daun-daun kering, apa-apa aja saya kumpulin di sini ya. Jadi bisa ditanam ubi itu. Ya. Itu sana itu udah pohon tua, ada itu juga saya mau bersihkan, itu semua saya mau bersihkan. Ya, saya akan membuat kayak gini. Ini kan ada satu pulau itu kangkung. Di sampingnya nanti saya bikin lagi segi 4 pulau juga. Nanti saya akan tanam apa aja, apa sama ada kangkung atau apa, okra. Nanti kita lihat. Ya, ini di atas kok saya mau bersihin semua. Saya mau tanam buah lagi juga mungkin gitu lah. Cuma kelemahannya di atas nih anginnya bertiup kencang bisa. Ini pohonnya tumbang terus, kalau ada angin pasti pohonnya tumbang. Ini sampai saya ikat sama kawat itu. Ini ikat di sana di besi sana di kiri kanan tuh saya ikat. Jadi sini pohon ini segini. Jadi semua ada sambung kawatnya, kawat dari kabel telepon, dari kabel dari Telkom yang udah nggak pakai dibuang, yang punya rumah ini juga itu saya pakai. Kan kawatnya ini bagus, ini kaku. Ya itu pohonnya diikat kayak gini, ditambah sama besi itu di situ supaya dia bisa menahan tiupan angin, jadi nggak tumbang. Alhamdulillah nggak tumbang. Cuman yang ini tumbang terus karena belum diikat. Nanti saya mau ikat juga ini.
Ini mau keluar lagi buahnya, tapi karena lama nggak dipupuk, nggak dirawat ini. Harusnya ini nanti di stek. Ini batang yang bawah-bawah ini di stek aja, jadi bisa berbanyak. Buahnya udah habis. Buah tin King Jordan ini, Green Jordan namanya, buah tin Green Jordan, buah fig. Kita tunggu buah baru keluar ya, kita rawat ini. Kita kasih pupuknya banyak dan pupuk NPK 1 sendok. Nanti nih medianya udah harus dipotong separuh lingkaran nih. Yang di sini akar serabutnya diambil, medianya tinggal, nanti tambahin media baru, tambahin kotoran kambing sama NPK-nya 1 sendok. Udah apa setengah sendok air cukup. Sekarang belum, sekarang lagi penyesuaian tempat. Oke. Ini kangkung ini berjasa banget ini udah hampir 2 tahunan ini pemirsa. Segini aja kangkungnya nih di pulau ini sekitarnya kan ada air. Saya biarin air kenal, airnya sehari dibiar bergenang kalau hujan. Jadi di pulau ini tanahnya sentiasa basah ya, nanti dia akan subur nih. Ini kangkung ini 2 hari sekali saya panen. Yang kayak gini loh, ini tunasnya udah naik ini. Saya potong sini, tek, ambil. Semalam saya udah ambil. Nah ini udah tumbuh lagi itu. Nah ini selawas saya pemirsa ini. Ini kalau dibiarin ini hidup terus dia, selawas ya. Jadi ini aslinya ini kangkung yang tanam di tanah, di atas tanah ya. Jadi biasanya kalau petani itu dia tanam, kangkungnya udah tumbuh, dia panen langsung, ada cabut langsung sama akarnya, cabut, nanti dipotong gitu. Jadi itu kan sekali tanam aja, jadi nanti ditanam lagi setiap kali panen, nanti ditanam ulang tanamnya gitu. Kalau ini enggak, ini saya biarin kayak gini karena ada genangan air. Dia daripada kangkung tanah itu, kangkung yang tanah, dia bermutasi. Ini lihat, bermutasi dia jadi kangkung di kali itu loh, di sungai-sungai itu, di sawah-sawah itu kan, kangkungnya hidup di dalam air. Nah, bisa lihat nih daunnya lebar kayak gini. Ini kangkung yang di sawah, yang di sungai-sungai itu loh. Ya jadinya aslinya ini kangkung yang ditanam di tanah kering, daunnya kecil panjang. Ya, ini karena disuguhin air terus dibikin pulau, ini tanahnya kayak gini, medianya lembab, dia bermutasi, dia menjadi kangkung air. Ini kangkung air enak, bisa batangnya ini besar, gemuk, lembut. Ini saya sering dilalap aja, dan rendam dalam air panas itu, atau direbus sebentar, ya dibikin lalapan, makan sama sambal itu, sambal kecap ada cabenya juga ada enak, ataupun dibikin tomes belacan, tomes sama terasi, tomes, kangkung tomes terasi itu enak. Nah itu, ini segar. Besok saya ambil lagi, cukup untuk makan sehari, makan 2 kali masak lah. Itu setiap kali saya ambil itu bisa makan buat 2 kali masak. Jadi makan berbuka puasa, nanti subuh juga ada gitu loh. Ini sudah
hampir 2 tahun pemirsa. Alhamdulillah bisa makan kangkung enak. Segini, hanya dengan segini lah cukup. Kita bukan untuk jual, hanya untuk makan. Untuk makan di rumah aja udah cukup banget ini cukup. Tuh. Ini hanya kita dibiarin hidup. Kalau harinya nggak hujan, kalau kering kita siram dengan air, kita semprot, kita siapin selang di atas. Tuh. Ini keren, lihat begenang. Ini di atas konkret, ini atas toko misal. Ini bergenang ini karena setiap hari ini, setiap malamnya hujan, dari sore sampai malam hujan, makanya bergenang. Tapi kalau udah ada matahari panas, sebentar aja ini udah kering lagi. Tuh. Tapi bergenangnya alhamdulillah. Nanti karena ada air takong, ada lumut-lumut itu loh, tumbuhan yang hijau itu tumbuh. Nanti setelah airnya kering, itu saya bisa kumpulin. Saya ambil lembaran papan empahnya tuh, saya tarik sama papan aja, sut. Saya bikin tumpukan kayak gini. Ini lumut semua ini sebenarnya. Nah, itu kalau buat tanam subur banget. Saya sekarang rencananya saya mau tanam okra. Biji benihnya saya udah rendam, tinggal tunggu ada tunasnya. Nanti udah ada bertunas, saya akan tinggal di sini ya kayak gini nih, saya bersihin nih rumput-rumput dikit, saya tancap dengan jaraknya kira-kira 50-60 cm satu pohon. Sekitarnya saya tanam, yang mana ada tanah ini saya tanam nanti sekitarnya itu. Ya, itu nanti bisa subur dia. Ini misalnya ini di sela-seli ini bisa ditanam okra. Ini saya sudah panen misalnya. Ini bekas saya panen kemarin. Ini ubi manis Jepang ya, ubi ungu. Saya udah panen, dua sak itu saya pakai sak kemarin. Udah panen, saya medianya saya tumpukin kayak gini. Ya dia tumbuh lagi, ini biarin. Nanti 3 bulan lagi nanti ada ubinya lagi. Itu. Ya itu. Ini gundukan ini ya. Gundukan ini kemarin yang di situ itu ada genangan air sepanjang itu. Nanti kalau dia kering, ada lumutnya kering juga ikutan. Jadi itu saya kumpulin, saya dorong ke sini. Jadi gundukan kayak gini. Ini subur misal. Subur. Kalau kita tanam okra, ini tumbuhnya batangnya gemuk. Kemarin kan saya udah buat. Jadi sebelumnya saya udah pakai ini media ini yang dari lumut. Gemuk-gemuk, bener ya. Gemuk banget batangnya. Tapi sekarang okra saya lagi udah nggak ada. Ada gak banyak, pohonnya udah pensiun soalnya. Makanya saya mau tanam lagi. Ini kayak gini. Ini udah pensiun nih. Ini okranya udah pensiun semua. Tapi masih ada. Ini masih bisa diambil segini. Paling saya akan ambil 2 biji, 3 biji itu. Pas saya makan nanti saya bikin lalap itu aja. Ini udah pensiun, saya akan tanam lagi. Gitu. Oke pemirsa, kita sudahin dulu karena cuacanya juga udah panas ini. Ini lihat. Itu pakai jaring net hitam itu. Itu nggak ada apa, itu hanya supaya betonnya nggak panas saja, mengurangi panas itu. Ya. Dipakai beton. Ya. Iya di atas toko bisa. Ya di depan tuh jalan ya. Yuk, kita ada depan kita ya ada toko buah, Laskar buah. Yang kanan ini ABC Group, ya, toko buah besar. Ya, ini rumah, ini Pak Apotek ini. Ini rumah tetangga lah, Pak Dokter, kepala rumah sakit. Oke, pemirsa. Itu aja dulu, kita sudahin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.